Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Asosiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi se-Indonesia pada tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2013 diadakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Bapeda se-Indonesia di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Apa saja kegiatan Rakernas tersebut? Kita ikuti liputan khusus Rakernas keempat Bapeda se-Indonesia di Kota Balikpapan bersama saya Dewi Novita selama 30 menit ke depan. Di hari pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Rapat Kerja Nasional keempat Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia diawali dengan malam silaturahmi dan ramah tamah Gubernur Kalimantan Timur bersama Menteri PPN atau Kepala Bapenas dan peserta Rakernas keempat Bapeda se-Indonesia yang dilaksanakan dari pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana meriahnya malam silaturahmi tersebut? Kita saksikan liputannya. Atas izin dan kehendak kami dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka malam ramah tamah peserta Rapat Kerja Nasional keempat Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang saya hormati Bapak-bapak para Deputi Bapenas yang hadir, saudara para Bupati dan Wali Kota Kalimantan Timur yang hadir, khususnya Wali Kota Balikpapan, beserta seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan, yang saya hormati para ketua-ketua Bapeda yang tergabung di dalam Asosiasi Bapeda seluruh Indonesia yang hadir. Selamat datang di Balikpapan yang kami sebut pintu gerbang Kalimantan Timur. Nah, jadi semacam ini yang jadi Bapak Ibu dari terutama dari Bapeda Provinsi dan Bapeda Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Yang pertama-tama adalah sharing informasi. Nah, dengan demikian melalui rapat kerja dari Asosiasi Bapeda, kemudian ya itu tadi bisa apa yang lessons learned, best practice dari Bapeda ini kan yang bisa di-share, bisa dipelajari, kemudian ya barangkali bisa juga diimplementasikan ya, di Berikutnya Provinsi Sumatera Barat. Kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di hari kedua
tanggal 27 Februari 2013, Rakernas keempat Asosiasi Bapeda se-Indonesia dibuka tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Diisi dengan sambutan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Haji Awang Faruk Ishak, dan pengarahan Menteri PPN Kepala Bappenas sekaligus pembukaan Rakernas keempat Bapeda Provinsi se-Indonesia. Dilanjutkan dengan keynote speaker bidang perekonomian oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Ibu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Bappenas, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sekda Asisten Kepala SKPD, pejabat TNI dan sipil di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, rekan-rekan Kepala Bapeda Provinsi se-Indonesia, undangan dan peserta Rakernas yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Hotel Grand Senior Kota Balikpapan, dalam rangka rapat kerja nasional keempat Asosiasi Bapeda Provinsi seluruh Indonesia. Kami memilih di dalam Rakernas ini juga semua perencanaan itu dilaksanakan multi pihak sejak awal perencanaan dan dilaksanakan harus bermutu dan akuntabel. Asosiasi Kepala Bapeda Provinsi seluruh Indonesia ini adalah organisasi non badan hukum. Jadi kami bukan sebuah yayasan, non badan hukum yang berkiprah di dunia maya. Kami berdiskusi di dunia maya, ya. Atau sering diistilahkan mengenai virtual association sebagai forum intellectual exercise. Pemerintah pusat telah menetapkan 2 klaster industri prioritas nasional di Kaltim. Yang pertama, klaster industri berbasiskan gas dan kondensat di Bontang, dan satu lagi klaster industri berbasiskan pertanian dan oleochemical di Kaltim. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ada 7 pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur. Coba, yang mulai dari Balikpapan, ada Kaliangau dengan kawasan industrinya. Di sini banyak sekali, Bapak bisa lihat di peta ini, nomor 1 itu ada, coba tolong. Jadi kereta api khusus mengangkut sumber daya alam, sehingga CPO memang bisa masuk, bisa HTI kami bisa masuk, Darat bisa masuk. Nah, terakhir kira-kira 5-10 tahun yang akan datang, penumpang bisa ikut kereta api. Kalau sekarang kami bilang untuk penumpang pasti ditolak, tidak layak secara ekonomi, tidak layak secara finansial. Akhirnya kami sampai kiamat pun tidak akan dapat izin hanya dengan penduduk 3,7 untuk membangun kereta api. Jadi insya Allah 10 tahun yang akan datang, orang Dayak di pedalaman sudah bisa sama dengan saudara-saudara di Jawa bisa naik kereta api. Itu kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena segala malam hari ini sampai dan besok kita dapat hadir bersama-sama pada acara Rakernas yang keempat. Nah, secara nasional memang alhamdulillah kita masih quote unquote oke begitu. Apakah itu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro ya. Kemudian juga terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran ya, dan sebagainya itu masih.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Armida Alisabana, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota yang sempat hadir pada acara ini, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, para pejabat Eselon 1 yang mewakili para menteri, para kepala Bapeda yang hadir dari seluruh tanah air yang saya cintai, hadirin sekalian, para peserta Rapat Kerja Nasional Bapeda, Asosiasi Bapeda keempat yang saya muliakan. Mari kita lihat seperti apa tantangan dan peluang yang kita lihat. Keadaan seperti apa dunia sekarang? Yang pertama, kita harus melihat bahwa terjadi yang disebut dengan the center of economic gravity, bergerak pendulumnya menuju ke East Asia atau Asia Timur, Asia Pasifik, ASEAN, di mana Indonesia berada di pusaran pertumbuhan tersebut. Setelah Coffee Break pukul 10.45, dilanjutkan dengan Rapat Pleno 1. Siapa saja pembicara di sesi Rapat Pleno 1 tersebut? Berikut liputannya. Jangan banyak lagi bercerita mengenai apa yang dimintakan pada kami sebenarnya. Terus terang saja ini bahan-bahannya juga sudah. Dalam konteks ini Pak, apabila nanti kita tidak bisa mencapai 900 triliun di 2013, giliran selanjutnya adalah belanja-belanja yang... Ini saya kira garis-garis besar yang Pak Menko Belinya. Saya akan mulai dengan kondisi global. Coba langsung halaman 4 saja, halaman 4. Di dalam kaitan untuk mempercepat daya saing kita ke depan, di dalam tantangan-tantangan ke depan. Karena kita sudah berhasil menjadi salah satu negara yang tumbuh. Saya juga tergelitik atas isu yang disampaikan Pak Max, bagaimana membangun sebuah koordinasi vertikal yang lebih baik terutama internal daerah, karena sebuah sinergi tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada koordinasi yang baik di dalam daerah. Internal asosiasi para kepala bapeda memang salah satu yang harus kita lakukan, bagaimana mewujudkan sebuah kualitas perencanaan yang harus lebih baik. Memang kita memiliki dokumen spasial seperti RPJMN, RPJMD, kita memiliki dokumen spasial mengenai pembagian tugas nih, sebetulnya siapa mengerjakan apa untuk program-program pembangunan yang sebetulnya pada umumnya itu berlokasi di kabupaten. Pertama mungkin dengan Pak Mek, mungkin pandangan Pak Mek. Nama mohon maaf. Jasran dari Kepala Bapeda Kalimantan Selatan, buat Pak Mek mungkin mensitir dari Ketua Asosiasi katanya. Ini adalah persoalan-persoalan klasik yang dicoba gagasi dengan Undang-Undang 26 2007, namun tidak terselesaikan. Satu contoh, di Provinsi Maluku, pemekaran beberapa kabupaten akhirnya tidak dapat membangun ibu kota kabupaten karena terkendala oleh karena membangun apa? Sementara wilayah adalah laut. Saya kira tinggal hanya kemauan baik dari semuanya dan menyadari bahwa tupoksi dia harus berkoordinasi dengan orang lain. Saya kira dengan semangat mau membangun daerah, saya kira kenapa enggan berkoordinasi, sharing pekerjaan antara pusat, daerah, kabupaten dan kota untuk satu tujuan atau pencapaian sasaran pembangunan nasional yang namanya Republik Indonesia. Kenapa?
Setelah Isoma, rapat pleno sesi kedua dilangsungkan tepat pukul 14 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam rapat pleno sesi 2 ini membahas tentang pembangunan rendah karbon oleh Kepala Bapeda Provinsi Kaltim, lingkungan dan kependudukan oleh Kepala Bapeda Provinsi DKI, memantapkan pelaksanaan RK Pindo Online adopsi dari SKPDA Jawa Barat oleh Kepala Bapeda Jawa Barat, serta penanganan kemiskinan oleh Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut liputannya. Tetapi ini arahnya bukan lagi ekspor dalam bentuk primer, tetapi adalah menjadi amonia, bisa menjadi amonium nitrat untuk kemudian bisa menjadi produk-produk finalnya. Basisnya itu hampir semuanya adalah basis sumber daya alam terbarukan, kecuali itu di kawasan industri kawasan industri migas dan petrokimia di Bontang. Ini basisnya adalah migas, tetapi arahnya tetap itu adalah produk pemanfaatan batu bara migas untuk kemudian menjadi produk olahan. Kita juga perlu menyiapkan sarana pejalan kaki dan sarana bersepeda, karena itu sudah merupakan syarat ya untuk kita bisa mencapai suatu kota yang berbudaya. Jadi majunya satu kota diukur oleh berapa sih banyaknya orang berjalan kaki. Dan Pak Rudi dari Bappenas yang awal kita terus nanti sampai akhir. Bangunan. Kemudian dari masyarakat ada SMS Jabar Membangun, itu untuk akses mau usul apapun. Kemudian dan yang lebih lagi laporannya tebal juga. Nah, kita sebagai pengguna anggaran Bapeda dulu tebalnya segini DPA-nya. Kami pangkas dari sekitar 9 program cukup 3 program. Ngapain banyak-banyak program, uangnya tidak banyak. Seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan sehingga hasil efisiensi seperti itu muncullah tadi. Jadi ada program Desa Mandiri Anggur Merah. Pertanyaan pertama, ketika RKPD manual sekarang online, apakah ada perbedaan terutama jumlah pagu, Pak? Yang pertama yang menyangkut dengan DKI, Ibu Kepala Bapeda, kenapa ini kita sampaikan saran kalau pusat sudah baik, tentunya lancarnya untuk provinsi. Apa yang kita lihat selama ini, masalah banjir itu merupakan satu gangguan yang sangat mempengaruhi kepada provinsi lain di dalam segi bekerja gitu. Seharusnya peluang ke provinsi cepat, tapi bisa terlambat. Kita ini semua bukan yayasan, tapi suatu forum atau paguyuban dan sebagainya. Tapi yang jelas, kalau Bapak menyampaikan sesuatu sendiri-sendiri, itu pasti kekuatannya kecil, tidak terdengar mungkin. Tapi kalau disampaikan bersama-sama, itu gaungnya akan berbeda. Semua pihak akan mendengar. Jadi harapan untuk penyelenggaraan Rakernas keempat Bapeda Provinsi Indonesia itu ada 3. Jadi yang pertama untuk mendalami ya pemahaman betul-betul mengenai pengembangan infrastruktur, kependudukan dan lingkungan secara bermutu dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah berbagi pengalaman antar Bapeda Provinsi Indonesia untuk bagaimana cara-cara terbaik perencanaan pembangunan sejak gagasan hingga dibuatnya perencanaan dan harus berhasil. Nah, dan yang ketiga adalah upaya berbagi pengalaman kemajuan-kemajuan pembangunan di provinsi di mana menjadi tuan rumah Rakornas untuk bisa secara cepat disosialisasikan keunggulan-keunggulannya ke seluruh provinsi di Indonesia. Berlanjut rapat pleno 3 tentang perumusan hasil Rakernas keempat dan tindak lanjut deklarasi Rakernas keempat. Berikut liputannya. Yang diserahkan ke daerah atau revenue assessment akan masuk sebagai pendapatan akibat kemampuan profesi dan pengembangan karir aparatur Bapeda provinsi atau sebagai forum intellectual exercise melalui rapat kerja konvensional maupun melalui dunia maya dan akuntabel
seluruh provinsi. Yang kedua, koleksi best practices yang tadi sudah disampaikan DKI, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan NTT sebagai bahan rujukan. Selanjutnya, komitmen untuk melakukan dan memfasilitasi sinkronisasi dan sinergi proses perencanaan pembangunan daerah. Rakernas keempat Asosiasi Bapeda se-Indonesia ini ditutup oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Haji Farid Wajidi. Berikut liputannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara penutupan Rapat Kerja Nasional keempat Asosiasi Bapeda Provinsi seluruh Indonesia segera dimulai. Perkenankan saya atas izin Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Bapeda seluruh Indonesia membacakan deklarasi Bapeda atau deklarasi Balikpapan. Yang pertama, menugaskan pengurus asosiasi agar mengawal dan mengkomunikasikan lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait hasil deklarasi Rakernas ketiga tahun 2012 di Ambon, Provinsi Maluku. Yang kedua, segera menindaklanjuti arahan Menko Perekonomian Republik Indonesia pada Rakernas keempat tahun 2013 di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengusulkan kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur dalam memacu pelaksanaan MP3I di masing-masing koridor. Ketiga, perlu kerjasama yang intensif dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional berbasis data, yaitu yang pertama, pengembangan sistem perencanaan pengentasan kemiskinan berbasis KK. Kedua, memfinalkan usulan kepada Bappenas untuk memfasilitasi beroperasinya piranti lunak sistem perencanaan secara real time dengan nama yang diusulkan adalah RKPindo Online sebagai sistem informasi yang dapat membantu perencanaan secara real time untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Yang ketiga, pengembangan model-model pembangunan unggulan daerah menjadi model pembangunan nasional, yaitu pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi hijau, pembangunan lingkungan dan kependudukan, pembangunan berbasis desa atau kelurahan, serta pengembangan model-model lainnya di seluruh provinsi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas para perencana daerah, maka perlu kerjasama peningkatan pengembangan SDM melalui pelatihan perencanaan, pengembangan wawasan antar Bapeda provinsi dan kementerian, pelatihan melalui dukungan lembaga internasional. Yang kelima, untuk meningkatkan sinergi pembangunan, maka Bapeda provinsi harus meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi secara vertikal dengan Bapeda kabupaten dan kota, antar Bapeda provinsi, serta mendorong peningkatan fasilitas Bappenas dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan kementerian dan lembaga. Yang keenam, menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia dengan fokus pembahasan percepatan pembangunan kepariwisataan Indonesia di Provinsi Gorontalo.
Hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Setiap pertemuan pasti diakhiri dengan perpisahan. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar apabila dalam pelaksanaan Rakernas keempat Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia ini terdapat kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Rakernas keempat Asosiasi Bapeda Provinsi se-Indonesia tahun 2013 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, keluarga besar Bapeda Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Terima kasih pula kepada semua sahabat Kepala Bapeda Provinsi Indonesia yang telah hadir dan sangat serius dan berkomitmen untuk bersama-sama membangun daerah dalam kerangka visi Indonesia ke depan. Di hari ketiga, Kamis 28 Februari 2013, sebagian para peserta Rakernas keempat Asosiasi Bapeda se-Indonesia berakhir dengan mengadakan city tour ke beberapa tempat menarik di Kota Balikpapan. Bagaimana menariknya city tour tersebut? Berikut liputannya. Tujuan pertama kita adalah Montera, Monumen Perjuangan Rakyat. Waktu tempuhnya kurang lebih 15 menit. Dengan berakhirnya tayangan tadi, maka berakhir pula liputan khusus Rakernas keempat Asosiasi Bapeda se-Indonesia ini. Saya Dewi Novita bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam peliputan ini. Sampai jumpa.